kan nggak ada. Oke teman-teman, ya itu tadi ya kurang lebihnya teman-teman ya tentang bagaimana kita itu bisa memahami Tuhan secara perspektif ya, bukan istilahnya kita mengetahui Tuhan secara utuh gitu, hanya perspektifnya aja. Nanti teman-teman harus bisa ngalamin sendiri karena mengenali Tuhan itu melalui pengenalan, pemahaman atau pengalaman spiritual jiwa teman-teman sendiri gitu, kesadaran teman-teman sendiri gitu. Jadi nggak bisa saya menjabarkan tentang Tuhan, tapi bagaimana pengantar untuk bisa memahami Tuhan secara perspektif ya seperti itu tadi. Yang biasanya kita hanya dijelaskan Tuhan itu adalah layar yang mewadahi semua gambar gitu. Ya, itu benar juga, tapi Tuhan di layer kedua gitu loh. Nanti masih ada layer pertama dan bentuk yang tadi namanya proyektor dengan filmnya. Yang udah nggak layer lagi, itu si ruangan itu sendiri yang memfasilitasi keberadaan dari proyektor, layar dan juga gambar. Gitu teman-teman. Nah nanti di dalam hidup ini juga kita bisa paham bahwa apapun juga sebenarnya ini adalah rangkaian cerita yang disorot oleh proyektor tadi. Dia yang mendorong sebenarnya gitu loh, mendorong manusia. Jadi kalau kita misalkan pertanyaannya gini, lalu bagaimana dengan apa yang ada di luar sana? Ya mereka juga semua memiliki yang namanya ruh tadi sebagai penyampai cerita kehidupan yang mereka akan jalani gitu. Nah antara cerita satu dengan cerita yang lain ini terkoneksi secara sempurna. Jadi ya itu sempurnanya tuh nggak ada sedikit pun yang miss gitu, presisi gitu. Kenapa dia nanti diperjalankan ketemu dengan kita, padahal dia habis marah-marah, moodnya jadi jelek, kita ikut-ikutan kena gitu kan? Itu bukan kebetulan, ini keterkoneksian film secara utuh, bukan hanya sebagai aktor yang namanya Kang Ari, tapi juga sebagai mungkin ada Teh Heni, nanti ada Kak Sifaula, ada Bang Yan, ada Umi, ada yang lain-lain. Nah itu semua punya film yang kalau digabungkan jadi film yang utuh gitu loh. Tapi masing-masing cukup dengan dunianya sendiri, filmnya sendiri, dan ketika menjalani film ini dia akan menjadikan film ini sebagai jembatan untuk mengenal ruangan gitu loh. Ya. Jadi ya udah aja jalanin aja, semua juga akan baik-baik saja. Di sini kita bisa paham bahwa memang nggak ada yang salah. Apa yang salah dengan film yang dibuat oleh Tuhan tadi? Cuman karena kita nggak ngerti aja, karena kita masih terjebak di dalam layer identitas tadi yang pengennya ngatur. Ada orang sedih, diminta untuk kuat, kamu ya sabar, kamu udah coba bersyukur aja. Kamu tuh memang perlu untuk melihat bahwa kamu itu masih bisa bernafas. Kamu udah ceritanya begitu terus tanpa disadari yang sedang bercerita hadir sebagai identitas yang pengennya ngatur, maka cerita yang dihadirkan pun akan membentuk identitas baru di diri orang yang diatur atau diberi nasihat tadi. Pasti semuanya juga akan hadir hanya sebagai identitas. Gak pernah kemudian ada yang shifting dari identitas menjadi layer yang kedua tadi atau layar gitu. Selalu kondisi akan mencari keberuntungan keluar dari masalah. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengubah-ubah, mengkondisikan semua akhirnya jadi sesuatu yang dirubah oleh aku yang punya free will, yang harus bisa menentukan begitu kan. Penerimaannya jadi lupa di situ akhirnya. Seperti nafas saat berenang, bisa menikmati air dengan teknik berenang yang sudah diajarkan guru. Yes, betul seperti itu. Jadi nafas saja teratur gitu, sesuai dengan dorongannya. Misalkan kita kalau nafas berenang tuh lebih ada tekniknya gitu.
Tapi kalau nafas yang sehari-hari kan bisa kita tanpa teknik, karena dengan teknik apapun juga, yang mau ditahan, yang mau diperlama, mau dipercepat, mau keluar dari mulut, keluar dari hidung, itu bisa ada teknik-teknik pilihan. Tapi kalau berenang itu kayak lebih kondisional, karena begitu misalkan kepala ke bawah air, nggak bisa kita nafas gitu kan. Begitu itu baru nafas. Tapi ada keteraturannya juga walaupun kondisional ya. Gitu. Tapi kalau kita misalkan meditasi, nafasnya gimana? Ya udah nikmatin aja. Nikmatin itu gimana? Selaras dengan apa yang dihadirkan oleh diri kita sendiri, oleh kesadaran kita. Tiba-tiba dorongannya pengennya ngatur. Ya ikutin, seperti diwadahi, kita tuh sedang ngatur, sedang mengkondisikan gitu kan. Nah seperti itu. Oke, kayak nonton India ya Kang, ikutan nangis kalau cerita sedih. Betul, kayak gitu. Nangisnya nggak apa-apa, tapi poin utamanya, jadikanlah tangisan itu sebagai momen peningkatan kesadaran jiwa kita, diri kita, kesadaran kita lah, bukan jiwa lagi. Ya, yang tadinya jiwa, yang saya bilang jiwa, ya nanti akhirnya momen peningkatan kesadaran aja sih, gitu. Memang awalnya lewat jiwa dulu, nanti jiwa ke ruh, nanti kesadaran. Ya. Kita itu kesadaran itu sendiri. Kita masih percaya kitab di luar diri. Ya betul, Kak Verkoto ya. Memang untuk masuk ke kitab yang di luar, di dalam, mulai yang di luar dulu. Nah, kitab yang di dalam diri itu apa? Si kesadaran itu yang perlu untuk bisa dibuka, dibaca, gitu ya. Salam bersyukur juga Bu Ikun. Nah itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya kalau nggak bisa dipahami ya mungkin belum rezekinya. Ya. Nanti malam mungkin ya kalau saya ada waktu nanti kita ngobrol lagi di live ya. Kita coba alirkan lagi pengetahuan ini. Nanti saya juga coba bikin VT-nya. Karena masih banyak di luar sana yang saya lihat ada pemahaman-pemahaman, ya ini terlepas dari mana yang benar ya, saya nggak mengatakan bahwa saya itu paling benar, nggak. Tapi berdasarkan hasil perjalanan diri saya, mengatur-ngatur itu akhirnya membuat hidup saya tambah seperti dibebani oleh banyak idealisme yang harus ditampilkan gitu loh. Yang ideal itu harusnya seperti gitu, yang mampu untuk bersabar, yang mampu untuk tidak pelit, yang mampu. Akhirnya saya terus kayak ngejar, saya harus bisa jadi begini. Maka kesadaran saya ada terus di level aku yang dalam bentuk identitas ini, gitu kan. Ini yang membuat akhirnya, bolak-balik terus di situ ya. Dari satu topeng ke topeng yang lain, dari topeng orang yang nggak tahu agama, yang cuma tahunya usaha, balik ke topeng yang pakai agama, nanti kemudian kita ganti lagi topeng yang judulnya kesadaran atau spiritual, semua jadi cuma topeng aja, tapi secara kesadaran tetap aja kita ada di dalam level kesadaran layer 3 tadi, yaitu identitas. Jadi ada diri yang sedang dilindungi secara bentuk ceritanya. Supaya tidak sedih, ceritanya pengen dirubah menjadi cerita tidak sedih. Tapi karena kita menolak cerita sedih itu yang dirasakan tidak nyaman, dengan cara kita melakukan suatu tindakan-tindakan untuk menghilangkan kesedihan tadi. Merubah atau bahasa bijaksananya mentransformasikan gitu ya. Yang mana di situ bukan benar-benar mentransformasikan, karena kalau kita mau mentransformasikan sesuatu, ya kita harus berinteraksi dulu gitu loh. Kan hadir dulu sebagai diri yang ingin bertransformasi. Kalau kita nggak hadir sebagai diri yang ingin bertransformasi, udah pasti kita cuma pengen merubah saja. Bang, cara membedakan keinginan ego sama intuisi. Jadi kalau orang itu hadir sebagai keinginan ego, dia tuh pengen mengkondisikan seperti tadi misalkan,
kamu tuh harus kuat, saya tuh harus kuat, saya tuh harus bisa sabar, saya tuh harus bisa tidak membiarkan diri saya terus di dalam kondisi sedih, marah, kecewa. Yang ujung-ujungnya apa yang ingin diraih adalah suatu kondisi yang sebaliknya atau mungkin dirasakannya nyaman, gitu ya. Tapi kalau namanya intuisi ada dorongan, tapi nggak mengikat, tidak terjadi pun tidak apa-apa. Tapi dorongan ini terus gitu loh, kayak entah kenapa pikirannya pengennya berbicara gitu loh. Kita berbicara dengan ada suatu keyakinan dalam bentuk hilangnya rasa takut dan kesedihan kalau akan hasil gitu loh. Ya itu lebih nyaman lagi sebenarnya gitu dirasakan kalau yang hadir adalah intuisi. Kalau ego tuh masih banyak analisa, judgement, penghakiman gitu kan. Seperti itu. Begitu teman-teman. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi tadi balik lagi saya banyak melihat sekarang tuh orang-orang masih nanti silakan teman-teman perhatikan loh. Masuk ke room yang lain belajar tentang kesadaran spiritual, coba nanti perhatikan apakah ada sisi-sisi yang terus pengen menggenggam gitu loh. Yang di awal bukan berarti tidak perlu ada teknik ya, perlu ada teknik, tapi kembali lagi apakah yang dialirkan pengetahuannya adalah pengetahuan yang terlebih dahulu mencoba membuka kedamaian dengan penerimaan tentunya yang kemudian kita menyaksikan dalam arti merasakan secara utuh tanpa ada penolakan hidangan-hidangan yang sudah dihadirkan di kehidupan kita, atau dia langsung jumping ke yang namanya suatu pengkondisian dalam arti ingin merubah. Kita tuh nggak boleh membiarkan diri kita itu masih dalam mental korban. Mental korban adalah sesuatu yang akan membawa kita kepada keburukan. Jadi ada diri-diri identitas yang terus pengen ngatur, gitu. Tapi tidak kita menjadi sebuah korban atau memiliki mental korban. Saat kita juga mampu untuk menjadi penyaksi, secara otomatis itu akan bergeser dengan sendirinya. Bukan karena kita menekan kesadaran kita untuk tampil sebagai penguasa yang berdaulat begitu. Itu aja mungkin teman-teman yang untuk hari ini ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa didapatkan oleh teman-teman. Memang pengetahuan ini juga saya rasakan paling nggak buat diri saya sesuatu yang baru gitu ya. Bagaimana saya memahami Tuhan, saya bisa memahami bahwa kita itu hanyalah sebuah kesadaran yang sedang tampil, dan kesadaran ini adalah kualitas dari ketuhanan yang mungkin sekarang kita rasakan dalam berbagai macam layer, dan itu memiliki sensasinya tersendiri gitu ya masing-masing. Tapi apapun juga ya kita bersedia untuk mengalami, karena filmnya tadi kita sudah ketahui itu hadir secara utuh, tidak kemudian kita kondisikan untuk berubah-ubah. Semakin kita ingin mengkondisikan, sebenarnya kita hanya istilahnya menutupi jiwa kita dengan pemahaman tertentu yang menurut kita ini akan bermanfaat atau membuat kita beruntung karena bisa mendapatkan kenyamanan hasil pengkondisian tadi. Ya. Oh ya, tadi saya teringat barusannya, jangan jadi orang miskin. Orang miskin tuh kayak gimana? Orang-orang yang secara kesadaran merasa apa yang tampil itu kurang. Ya. Oh, ini kurang begini. Jadi saya rubah, ini rubah. Bukan terima dulu gitu loh. Kita nggak akan bisa jadi kaya kalau nggak mau terima. Ya semua itu terima dulu gitu. Ya makanya kemiskinan itu juga dikatakan di agama, jangan kamu jadi orang miskin, karena miskin ini dekat dengan yang namanya kekafiran, ketertutupan gitu. Ya karena keinginan itu juga ego gitu, betul. Ya, nah itu teman-teman ya. Ya mudah-mudahan teman-teman semua ya, memang ini pengetahuan yang enggak semua orang juga mungkin sudah dalam fase
bisa menerima, sehingga juga yang hadir juga nggak terlalu banyak di sini ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini, insya Allah benar-benar bisa dan mampu juga untuk bertransformasi, meningkatkan level kesadarannya, sehingga kemudian teman-teman itu benar-benar bisa menjadi hamba ya, yang mampu untuk mengalirkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima dulu maksudnya itu seperti ini Kak Sain ya. Oke, kita tuh ada misalkan ngelihat orang yang masih pakai teknik-teknik identitas tadi gitu. Ya, kita sadari dulu gitu loh. Ketidaknyamanan kita misalkan dengan kondisi-kondisi orang itu seperti apa gitu. Sehingga kemudian kita munculnya bukan dengan suatu sikap yang ingin supaya orang itu tidak melakukan hal itu lagi gitu. Tapi kita hanya menambah kelengkapan suatu pengetahuan aja. Ya. Kita bersedia membiarkan orang itu untuk tampil sebagaimana adanya karena kita sudah tidak lagi dikuasai oleh emosi. Nah, penerimaan itu poin utamanya adalah untuk mengeliminir kekuatan dari emosi yang akan menghasilkan keterikatan jiwa terhadap identitas gitu. Itu kurang lebih bahasanya Kak Sian. Amin Kak Sifola. Amin. Oke, semakin paham setiap harinya hadir di ruang kosong ini. Ya Kak Ana, terima kasih juga atas niatnya untuk terus mau belajar dan kehadirannya di sini, yang mudah-mudahan saya yakin tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Tuhan. Ketika kita belajar tentang ketuhanan yang lebih membuka lagi, tidak mengecilkan Tuhan tapi justru memperluas keberadaan Tuhan, insya Allah itu menjadi sebuah kebenaran. Ya. Karena apa yang saya sampaikan ini juga sebenarnya ada kaitannya dengan penjelasan tentang Bismillah ya. Suatu kondisi atau level kesadaran yang mampu untuk menghadirkan Tuhan secara lebih utuh lagi. Oke, teman-teman, saya pamit dulu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang pas disampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Mungkin nanti malam insya Allah saya hadir lagi. Terima kasih Bang Yan. Sampai ketemu nanti Bang Yan. Insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, bye-bye semuanya. Sampai ketemu lagi.